2010 menjadi tahun yang cukup bersejarah bagi WWE. Walau dianggap menjadi tahun transisi setelah Ruthless Aggression era menuju PG era, tapi tetap saja banyak momen-momen penting terjadi di tahun ini. WWE terlihat mulai percaya diri dengan pegulat-pegulat baru yang mereka miliki, terkesan membangun pondasi baru untuk tahun-tahun berikutnya. Walau wajah-wajah lama tetap jadi andalan utama, beberapa wajah baru dapat push yang maksimal tahun ini. WWE juga ingin menunjukkan kalau mereka juga bisa menciptakan generasi baru. Setelah penantian sekian lama, akhirnya konten Gulat Rewind tahunan kembali lagi di channel Gilang Wrestling. Kali ini kita akan merekap apa aja yang terjadi di lingkup WWE sepanjang tahun 2010. Storyline apa saja yang berjalan akan membuat kita semua fans gulat di Indonesia yang punya gap pengetahuan wrestling yang cukup panjang bisa mengerti perkembangan WWE tahun demi tahun. Langsung saja kita recap tahun 2010 di konten Gulat Rewind. Cuma ada di channel Gilang Wrestling, channel wrestling terbaik di Indonesia, because you deserve it. Di bulan Januari, WWE sudah bersiap untuk membuka jalan menuju WrestleMania 26 dengan event awal tahun Royal Rumble. Diselenggarakan tepat akhir bulan Januari di Atlanta, Georgia. Menuju eventnya, tentunya WWE membangun hasrat kompetitif para pegulat untuk terlibat di Royal Rumble dan memenangkan kesempatan mendapat match utama di WrestleMania. Feud besar yang terjadi adalah pertandingan World Heavyweight Championship antara Undertaker melawan Rey Mysterio. Ini terjadi karena WWE mengumumkan Taker akan defend title-nya di Royal Rumble, dan untuk mendapatkan penantangnya, WWE menghelat tantangan Beat the Clock Sprint yang dimana akan ada 4 match di satu episode SmackDown. Siapa yang bisa kasih kemenangan tercepat, dia yang akan jadi penantang Taker. CM Punk berhasil mencatat waktu 1 menit 20 detik, lalu Rey Mysterio bisa menandingi waktu tersebut 1 detik lebih cepat dari CM Punk. Akan tetapi Mysterio sempat mengganggu match Batista versus R-Truth dalam tantangan yang sama. Maka dari itu Vicky Guerrero sebagai GM menentukan sebuah match penentuan, yaitu Steel Cage match Mysterio versus Batista. Pada akhirnya Mysterio berhasil menang dengan lolos dari kandang tersebut dan siap menantang Taker. Di Monday Night Raw, Sheamus sebagai WWE Champion bersiap defend title-nya. Di episode Raw 11 Januari, Mike Tyson yang jadi host tamu mengumumkan triple threat untuk menentukan penantang Sheamus antara John Cena, Kofi Kingston, dan Randy Orton. Di main event malam itu, Randy Orton berhasil menang dengan bantuan dari antek-antek legasinya. Di bulan Januari ini, ECW yang dikit lagi bungkus masih menjalankan storyline-nya. Ini jadi story terakhir mereka menuju sebuah pay-per-view. Karena setelah ini di bulan Februari, tepatnya tanggal 16, ECW dibungkus. Christian sebagai juara utama ECW akan mendapatkan penantang dari sebuah kompetisi baru, yaitu ECW Homecoming. Akan ada 8 orang yang akan lolos ke babak Homecoming finale untuk menjadi penantang Christian tentunya. Konsep finalenya Battle Royale 8 orang, dan Ezekiel Jackson berhasil menang dengan eliminasi Kane di ending. Di event pay-per-view Royal Rumble 2010 ini, Christian berhasil mempertahankan title-nya dari Ezekiel Jackson. Walau sempat diganggu William Regal, dia bisa eksekusi kill switch untuk bertahan. Sheamus versus Randy Orton berlangsung sengit. Walau Sheamus mendominasi di match ini, tapi Orton bisa counter maksimal. Saat Sheamus menyasar tangan Orton, Cody datang membantu dengan menghajar Sheamus. Otomatis match DQ dan Sheamus tetap champion. Orton marah, dia hajar Cody. Ted DiBiase mau bantu, juga dihajar Orton. Sheamus kasih bro kick dan selebrasi. By the way, ini jadi awal perpecahan legacy menuju WrestleMania. Sementara itu, Rey Mysterio berjuang untuk mengalahkan Undertaker dengan segenap kekuatannya. Akan tetapi setelah eksekusi 619 2 kali dan siap West Coast Pop, Undertaker berhasil menangkapnya dan deliver last ride powerbomb untuk menyelesaikan Mysterio. Selain itu, match-match lain juga terjadi di event ini seperti Michelle McCool kehilangan title woman-nya setelah dikalahkan Mickie James, The Miz mempertahankan US title dari MVP, dan main event Royal Rumble match. Banyak sumber dan fans menyebut kalau tahun 2010 menyajikan match Royal Rumble terbaik dari WWE. Berikut highlight yang terjadi di match tersebut. CM Punk mendominasi di awal, ia sempat berpromo tentang Straight Edge Society. Beth Phoenix mengeliminasi raksasa Great Khali dengan ciuman mautnya. Shawn Michaels yang punya motivasi besar mentarget
Undertaker dengan agresif mengeliminasi banyak orang. Edge return mengejutkan di nomor 29 dan langsung balas dendam dan eliminasi Jericho. 4 orang tersisa, Shawn, Cena, Batista, dan Edge. Batista mengeliminasi Shawn menjadi momen emosional di match tersebut. Dan pada akhirnya Edge berhasil memenangkan Royal Rumble 2010. Elimination Chamber jadi pay-per-view selanjutnya dengan jarak hanya beberapa minggu saja. WWE lanjut membuild up story menuju event tersebut. 2 pertandingan Elimination Chamber match akan memperebutkan juara dari masing-masing brand. Setelah serangkaian match kualifikasi, terpilihlah John Cena, Triple H, Randy Orton, Ted DiBiase, dan Kofi Kingston untuk jadi lawan Sheamus mempertahankan WWE Champion. Di SmackDown, Undertaker akan dihadapkan dengan John Morrison, R-Truth, CM Punk, Chris Jericho, dan Rey Mysterio. Divas Champion harus dikosongkan di akhir tahun 2009 karena Melina mengalami cedera. Sebuah turnamen yang diselenggarakan dan finalnya diselenggarakan di pay-per-view Chamber dengan Maryse melawan Gail Kim yang harusnya akan bertanding. By the way, di bulan Februari ini WWE resmi menyelesaikan episode ECW. Vince McMahon mengumumkannya sendiri dan mengganti slot acara tersebut ke acara terbaru mereka yang fokus pengembangan talent baru yaitu bernama NXT. Di episode terakhir ECW, Ezekiel Jackson berhasil menjadi juara ECW setelah mengalahkan Christian dan dia jadi ECW Champ terakhir. By the way, di bulan ini, brand gulat lain yang bernama TNA menantang WWE berkompetisi rating dengan program mereka. Adanya Hulk Hogan, Ric Flair, dan legend lain yang mereka miliki membuat mereka percaya diri untuk bersaing. Sempat cukup bikin Vince ketar-ketir, tapi TNA dinilai gagal total untuk bersaing dengan WWE. Di event pay-per-view Elimination Chamber yang diselenggarakan pada 21 Februari dari St. Louis, Missouri, WWE membuka acara dengan pertandingan Elimination Chamber untuk WWE Championship milik Sheamus. Pertandingan yang solid selama 30 menit. Dalam match ini, Cody bikin DiBiase bisa mengeliminasi Orton dan memanaskan feud antara Orton dan legasinya. Match Chamber ini diakhiri dengan kemenangan Cena yang penuh perjuangan. Akan tetapi, setelah itu, Vince McMahon keluar dan mengumumkan bahwa Cena harus defend title-nya saat itu juga melawan pegulat pilihan McMahon yaitu Batista. Loh kok bisa? Saya ceritain dulu. Di awal Februari, Batista membantu Vince untuk melawan Bret Hart di episode Monday Night Raw. Nah, Batista kemudian nempel ke Vince dan John Cena yang membela Bret saat itu sempat dihajar Batista dan segmen-segmen promo terjadi antara mereka berdua dan sebagai reward, Vince memberikan Batista match title melawan John Cena di Elimination Chamber tersebut. Ini match dadakan untuk Cena yang sudah berjibaku di match Chamber. Sementara itu Batista masih seger bugar. Dengan Spear dan Batista Bomb, Batista menang match dan jadi juara baru WWE Champion. Secepat itu, ini akan melanjutkan cerita menuju WrestleMania. Bukan cuma Cena dan Batista yang dadakan, 2 match lain juga terjadi dadakan di sini, yaitu The Miz melawan MVP yang terjadi setelah konfrontasi di backstage dan tag team Gail Kim dan Maryse melawan Lay Cool. Harusnya ini jadi match final Divas title antara Gail Kim melawan Maryse, tapi tiba-tiba diganti sama Vicky Guerrero. Match title lainnya yaitu Drew yang bertahan dari Kane. Main event, Elimination Chamber untuk title World Heavyweight milik Undertaker. Sempat ada insiden saat Taker entrance, pyro api sempat menyambar dirinya. Ini kesalahan dari tim produksi saat itu. Sempat dia diperiksa dan mengalami luka bakar level 1 dan 2 di leher dan dadanya. Ia tetap dinyatakan bisa bertanding tapi 2 orang tersisa, Jericho dan Undertaker di ending kasih move besar satu sama lain. Saat Taker akan menyelesaikan, tiba-tiba Shawn Michaels datang dan Sweet Chin Music Taker. Ini membuat Jericho bisa menang dengan mengejutkan. Ia menjadi juara World Heavyweight malam itu. By the way, Shawn ada di sini karena Taker menolak untuk melawan dia berkali-kali di WrestleMania. Ya, dia ambil tindakan sendiri. Chamber jelas membuat fans semakin bersemangat menuju WrestleMania. Sebelum WrestleMania, WWE mengangkat legend di Hall of Fame angkatan 2010, diantaranya Ted DiBiase, Antonio Inoki, Stu Hart, Bob Uecker, Mad Dog Vachon, George, dan Wendy Richter. Build up besar menuju WrestleMania 26 tentu adalah pertaruhan title utama yang baru saja dimenangkan Batista dan Chris Jericho. Serta siapa yang dipilih Edge setelah menang Royal Rumble tahun ini. Akan tetapi, bukan 2 title itu yang akan menjadi main event WrestleMania. WWE lebih merasa rematch Undertaker dan Shawn Michaels, strike versus career yang jauh lebih besar untuk menutup WrestleMania 26.
Di spot World Heavyweight, Edge yang baru saja return di Royal Rumble dan memenangkannya bersiap untuk memilih lawannya di WrestleMania. Sebelum off cedera, Edge tag team bersama Chris Jericho dan sempat menang title tag team tapi tak berakhir lama karena cedera tumit. Ini bikin Jericho marah dan mengklaim kalau mereka sukses karena Jericho. Dan saat Edge kembali, ia menyasar Jericho di Rumble. Jelaslah setelah Jericho berhasil menang Chamber jadi juara World Heavyweight, Edge langsung memilih Jericho di episode Raw keesokan harinya setelah men-spear dirinya. Di spot WWE Champion, story balas dendam Cena tengah berjalan. Setelah ia dicurangi McMahon dengan titlenya direbut Batista, ia muncul di Raw dan menuntut rematch. McMahon memberikannya kesempatan kalau Cena bisa menang lawan Batista di malam itu juga. Cena baru bisa match lawan Batista untuk title di WrestleMania. Dalam matchnya, Batista dengan sengaja low blow Cena untuk membuat dirinya diskualifikasi dan hajar Cena secara brutal dan otomatis memenangkan Cena dan match mereka resmi di WrestleMania. Mereka terlibat dalam beberapa segmen promo menjelang WrestleMania dan sempat brawl juga sebelumnya. Cerita utama main event WrestleMania 26 adalah tentang Shawn versus Taker rematch. Setelah Shawn tidak berhasil mengalahkan Taker di WrestleMania tahun sebelumnya, Shawn muncul di akhir tahun 2009 dan ingin kembali menantang Taker. Taker yang baru menang World Heavyweight saat itu menolaknya terang-terangan. Gak ada yang ia mau buktikan ke Shawn lagi katanya. Ini membuat Shawn terobsesi dan frustasi karena dia tidak bisa mendapatkan kesempatan title match lawan Taker, termasuk tereliminasi di Royal Rumble. Bahkan saking frustasinya ia sudah tidak fokus lagi dengan DX dan bikin DX bubar begitu saja. Itulah yang membuat dia ambil tindakan di Elimination Chamber dengan ganggu Taker dan membuat dirinya lepas title. Setelah itu Taker bertemu Shawn. Ia berubah pikiran, ia mau lawan Shawn lagi kata Taker. Tapi kali ini harus dengan pertaruhan yang lebih besar, yaitu jika Shawn kalah, Shawn harus pensiun. Shawn pun menerima stipulasi tambahannya yaitu no DQ, no count out. Mereka berdua pun setuju. Feud lainnya yang jadi andalan di WrestleMania diantaranya Vince McMahon versus Bret Hart. Feud ini terjadi setelah pertemuan mereka di Monday Night Raw. Berlanjut ke Bret menantang Vince yang awalnya diterima Vince tapi kemudian ditolak. Bret Hart sempat ditabrak mobil dan membuat dia cedera kayfabe. Ini membuat Vince malah balik menantang Bret karena dia pede melawan Bret yang sakit. Tapi setelah Vince menerima stipulasi no holds barred dan tanda tangan kontrak untuk matchnya, ternyata Bret sehat walafiat dan tabrakan itu settingan dari John Cena. Randy Orton yang saling berseteru dengan bekas factionnya The Legacy juga jadi andalan di WrestleMania. Kemelut yang terjadi di Rumble membuat Orton kalah dari Sheamus. Ini jadi biang kemarahan Orton yang memuncak ke Legacy. Walaupun ini triple threat schedule-nya, tapi Cody dan Ted berada di pihak yang sama. WrestleMania 26 diselenggarakan di Glendale, Arizona 28 Maret 2010. Chris Jericho berhasil mempertahankan titlenya dari Edge, tentu dengan fokus menyerang kaki Edge yang cedera. Kelemahan ini jadi alasan kemenangan Jericho. Sebaliknya, John Cena berhasil merebut title dari Batista. Pertarungan yang fisikal, Batista Bomb yang Cena terima beberapa kali tidak berhasil membuat Cena kalah. Pada akhirnya, STF membuat Batista tap out. Cena jadi juara WWE Champion untuk ke-7 kalinya. Bret Hart vs Vince McMahon no holds barred menjadi penutup feud Montreal Screwjob mereka selama bertahun-tahun. Match yang jelas kurang sejak awal, tapi kita menikmati bagaimana Bret balas dendam ke Vince di match ini. Awalnya Vince pede karena dia bawa keluarga Hart untuk membantu dirinya, tapi keluarga Hart berbalik menyerangnya. Sharpshooter menyelesaikan Vince di sini. Di match Triple Threat Legacy, Cody dan Ted kerjasama untuk menghajar Orton, tapi Orton terlalu kuat untuk mereka dan Orton menang matchnya. Di match ini Orton ditreatment babyface oleh penonton. Legacy selesai, Orton melangkah ke puncak spot babyface WWE. Match lain yang terjadi diantaranya Triple H yang menang lawan Sheamus, Jack Swagger menang Money in the Bank, Show Miz mempertahankan title tag team dari John Morrison dan R-Truth, lalu Rey Mysterio berhasil mengalahkan CM Punk dan match hiburan divas. Main event kita, Strike versus Career, no disqualification, jadi match paling penting di WrestleMania. Shawn berjibaku mengalahkan Taker dengan motivasi untuk mematahkan rekor kemenangan Taker. Ia moonsault ke meja komentator, switchin musik berkali-kali, tidak juga bisa mengalahkan Taker. Justru Taker yang mendominasi dengan serangan demi serangan yang membuat Shawn kelelahan. Walau begitu, ia tetap mencoba bertahan dan terus berdiri sampai tombstone kedua dilakukan dan Shawn bisa dikalahkan. Shawn harus pensiun setelah kekalahan ini. Setelah match mereka saling respect, Shawn berpamitan dengan penonton. Momen ini jadi salah satu match pensiun paling membekas di WWE. Extreme Rules jadi pay-per-view selanjutnya. Feud John Cena melawan Batista masih berlanjut ke pay-per-view ini.
Setelah kalah dari Cena di WrestleMania, Batista menghajar Cena di Raw setelahnya dan ia menuntut rematch. WWE meresmikannya dengan stipulasi Last Man Standing. Feud diwarnai dengan Cena dan Batista yang saling menghajar di match-match mereka secara bergantian. Setelah menang Money in the Bank, Jack Swagger bisa milih mau title match kapan dan di mana. Ia menggunakannya di saat SmackDown 2 April, di mana setelah Edge hajar Jericho maksimal, Swagger datang hantam Edge dan cash in saat itu juga dan menang title World Heavyweight just like that. Setelah itu Jericho dan Edge match beberapa kali untuk menentukan penantang Swagger, tapi selalu draw, dan pada akhirnya Orton ditentukan sebagai penantang karena sudah pernah 2 kali menang match lawan Swagger. Mereka resmi match di Extreme Rules pay-per-view dengan stipulasi Extreme Rules. Tentu saja Jericho dan Edge juga dischedulkan mereka bertanding di Steel Cage. Feud lain yang masih berlanjut yaitu Triple H Sheamus Street Fight dan CM Punk Rey Mysterio Hair Match. Di event pay-per-view Extreme Rules yang disiarkan dari Baltimore, Maryland 25 Februari 2010, Randy Orton tidak berhasil merebut title World Heavyweight dari Jack Swagger. Orton yang mau RKO ditangkis Swagger dengan hempasan kursi bikin Swagger bisa powerbomb dan pinfall. Walau kalah, Orton bisa RKO Swagger di lantai. Match yang cukup seru terjadi antara Sheamus melawan Triple H. Sheamus sangat diangkat kuat di match ini. Ia terlihat kuat dengan dominasinya. Waktu itu Bro Kick tidak begitu dikenal. Momen ending saat Bro Kick ke Triple H berkali-kali di sini membuat gerakan tersebut menjadi ikonik bagi Sheamus. WWE coba menunjukkan kalau Sheamus bukan pendatang baru lagi di sini. Dan setelah match ini terlihat Triple H ditandu dan Sheamus selebrasi. Jelas ia terlihat jadi ancaman serius di WWE setelah match ini. By the way, setelah ini Triple H off hampir setahun karena pemulihan cedera. CM Punk berhasil lolos dari cukuran botak karena gangguan dari anggota baru Straight Edge Society yaitu Joey Mercury. Rey Mysterio kalah. Sementara Steel Cage match, Jericho dikalahkan Edge dan Michelle McCool kehilangan title ke Beth Phoenix. Main event malam itu John Cena versus Batista, Last Man Standing. Ini harusnya jadi match blow off atau penyelesaian cerita trilogi perseteruan mereka. Akan tetapi setelah match yang brutal disajikan, endingnya kaki Batista diikat dengan lakban di tiang ring untuk membuat Batista tetap terbaring dan wasit hitung 10 Cena menang dan mempertahankan titlenya. Ini tentu membuat ending cukup gantung dan memang feud mereka berlanjut ke blow off di pay-per-view selanjutnya. I Quit match menjadi highlight berikutnya untuk pay-per-view Over the Limit. Batista berhasil dapat spot number 1 contender untuk lawan Cena setelah mengalahkan Orton dan Sheamus di Raw after Extreme Rules. Singkat cerita, Cena bisa memilih stipulasi. Ia mau lawan Batista dengan I Quit match. Secara cerita, mau tidak mau Batista kalau kalah di match ini harus berhenti mengincar John Cena. Dan juga yang kalah akan sangat dipermalukan karena harus mengucap I Quit. Di brand SmackDown, Jack Swagger dapat penantang baru yaitu The Big Show yang baru aja pindah ke SmackDown karena draft. Big Show menang number 1 contender. Ia muak dengan Swagger dan interupsi di promonya dan sempat chokeslam ke meja. Swagger yang suka sombong dengan prestasinya bikin Big Show makin kesal. Sebaliknya, Edge dipindah ke brand Raw pada saat draft. Ia intervensi match Orton dengan Spears yang menggagalkan Orton untuk menang triple threat lawan Batista dan Sheamus. Segmen The Cutting Edge sempat mendatangkan Orton. Edge bilang itu cara dia untuk bikin impact saat datang ke Raw. Ia lanjut ngajak Orton bikin rated RKO lagi, tapi Orton menyerangnya. Edge juga intervensi lagi di match Orton melawan Ted DiBiase. Rey versus CM Punk sampai di titik puncaknya, di mana mereka sepakat stipulasi pertaruhan. Kalau CM Punk menang, Rey Mysterio gabung grupnya, tapi kalau Rey menang, CM Punk harus cukur botak. 8 match terjadi di Over the Limit pay-per-view yang disiarkan langsung dari Detroit, Michigan 23 Mei. By the way, ini jadi event Over the Limit pertama WWE. Nama tersebut dibuat karena main eventnya I Quit match yang membuat orang bisa kelewat batas. Jack Swagger melawan Big Show, berakhir dengan Swagger yang berhasil mempertahankan titlenya, tapi dengan hitungan count out. Padahal Big Show menguasai hampir keseluruhan match. Setelah match, Swagger hajar Big Show dengan kursi, tapi ia bisa hajar balik dan tonjok sampai pingsan. Karena factionnya dilarang mengganggu, CM Punk berhasil dikalahkan oleh Rey Mysterio. Di tengah match, CM Punk sempat mengalami pendarahan karena luka robek. Match sempat dihentikan sementara untuk membersihkan darah yang bercucuran. Karena Rey menang, ia siap mencukur CM Punk di ending, tapi factionnya menghalangi. Kemudian Kane datang untuk mengimbangi, Punk diborgol dan dicukur abis dah.
Selain itu, Edge melawan Randy Orton berlangsung sengit. Saat Orton mau menyelesaikan dengan RKO, ia tidak sengaja menciderai tangannya ketika mengempas saat persiapan RKO. Ini membuat match jadi agak dragging. Sampai di ending, Edge Spears, Orton menghindar dan mereka tepar semua hingga hitungan 10 dan match berakhir double count out. Match-match lain di sport midcard diantaranya Kofi yang berhasil jadi juara baru Intercontinental, R-Truth mengalahkan Ted DiBiase, Hart Dynasty menang tag team title dari Jericho dan Miz, serta Eve Torres mempertahankan title lawan Maryse. Main event I Quit match jadi match cukup penting saat itu karena ini match terakhir Batista sebelum meninggalkan WWE di tahun 2010. Ini juga jadi akhir dari rivalry epic Cena dan Batista. Dalam matchnya Batista cenderung mendominasi dengan hempas Cena dengan kursi dan tangga mengitari seluruh arena. Pada akhirnya Batista harus bilang I quit saat mau dibanting AA dari atas mobil ke atas stage. Tapi Cena tetap banting dia deh ke bawah. Cena masih WWE Champion. Setelah match, Sheamus mengajar Cena tiba-tiba. Di bulan Juni, WWE siap menghelat pay-per-view terbaru mereka bernama Fatal 4-Way. Di Raw setelah over the limit, Batista yang terlihat cedera muak dengan WWE dan memutuskan untuk keluar WWE. Setelah rangkaian kualifikasi, match Fatal 4-Way untuk WWE title diskejulkan antara Cena, Orton, Edge, dan Sheamus. Untuk World Heavyweight, Swagger akan menghadapi Big Show, CM Punk, dan Rey Mysterio. Divas Champion juga dibilap dengan konsep yang sama. Eve Torres ditantang Alicia Fox, Gail Kim, dan Maryse. Dibilap menuju event ini, episode Raw 7 Juni, tiba-tiba John Cena dihajar beberapa orang dari NXT. Dan mereka merusak semua hal di sekitar arena. Ini jadi momen mengejutkan, seperti layaknya sebuah invasi dari pegulat rookie jebolan NXT saat itu. Minggu depannya, Wade Barrett sebagai pimpinan faction menyebut grup ini sebagai The Nexus. Event pay-per-view Fatal 4-Way satu-satunya ini dinilai lumayan skippable. Alicia Fox berhasil jadi juara Divas Champion, Rey Mysterio jadi juara World Heavyweight, dan Sheamus jadi juara baru WWE Champion. Selain itu, Kofi Kingston dan The Miz berhasil mempertahankan gelar mereka di match masing-masing. Di Fatal 4-Way yang dimenangkan Sheamus berakhir berantakan. Pasalnya The Nexus yang sempat muncul di Raw sebelumnya menyerang semua orang dan mengacak-acak di backstage. Mereka kemudian masuk ke ring dan mengeroyok Cena. Edge yang coba bantu juga dihajar. Memanfaatkan kesempatan itu, Sheamus langsung kunci Cena dan kabur. Nexus juga tidak menduganya. Sheamus jadi juara barulah itu. Cena lanjut dihajar dan show berakhir begitu saja. Karena WWE merasa gimmick Money in the Bank cukup menarik, WWE membuat event pay-per-view untuk match tersebut. Oleh karena itu, di 2010 jadi satu-satunya tahun di mana WWE mengadakan pertandingan Money in the Bank sebanyak 3 kali. Sekali di WrestleMania dan 2 match Money in the Bank di pay-per-view-nya. 2 match Money in the Bank dipertandingkan. Satu untuk koper merah untuk cash in ke WWE Champion di brand Raw, satu lagi koper biru untuk cash in World Heavyweight di brand SmackDown. WWE kemudian mengumumkan untuk Raw ada Orton, Miz, Truth, Jericho, Evan Bourne, DiBiase, Morrison, dan Edge jadi pesertanya. Lalu Mark Henry masuk menggantikan R-Truth yang dicederai The Miz dalam satu segmen. Untuk SmackDown, Matt Hardy, Kane, Cody, Christian, Kofi, dan Big Show. Lalu Ziggler dan Drew ditambahkan setelah menang kualifikasi. Untuk feud 1 lawan 1, Mysterio yang baru menang title ditantang Swagger yang menuntut rematch. Sementara di Raw, Sheamus dan Cena kembali diskejulkan. Kali ini untuk Steel Cage match agar member Nexus tidak mengganggu lagi. Di event Money in the Bank yang diselenggarakan di Kansas City 18 Juli 2010 dibuka oleh match Money in the Bank ladder untuk koper biru. Kane berhasil mendapatkannya. Lalu Rey Mysterio yang bertanding lawan Jack Swagger berhasil mempertahankan titlenya juga. Akan tetapi setelah match, Jack Swagger lanjut menghajar Rey Mysterio dan ini membuat Kane keluar dengan bawa wasit. Ia langsung cash in malam itu juga. Ia chokeslam Mysterio lalu tombstone dan menang title itu. Kane jadi juara baru. Ini pertama kalinya cash in koper di malam yang sama. Di match koper merah, The Miz yang juga US Champion berhasil memenangkannya. Airborne iconic dari atas tangga terjadi di match ini. Di main event Steel Cage match, sesuai dugaan Nexus tetap datang untuk ganggu Cena. Saat mereka mau coba masuk paksa, para wasit yang berjaga di luar mencegah mereka beberapa kali. Lalu wasit di dalam ring sempat pingsan karena brawl Cena dan Sheamus. Saat Sheamus tap out STF, wasit tidak lihat. Cena coba lolos tapi diganggu Gabriel dan member lainnya yang juga mencegah Cena. Sheamus yang baru sadar segera keluar kandang buru-buru. Sheamus berhasil retain. Lalu Cena bisa ambil alih dan menghajar Nexus di sini dan ia pergi bawa armbandnya Nexus.
Event terbesar musim panas, SummerSlam siap dibangun dengan maksimal. Perseteruan Nexus dan John Cena menjadi hal utama yang WWE sajikan menuju SummerSlam. Match 7 lawan 7 ini menjadi main event di pay-per-view tersebut. Wade Barrett yang memenangkan kompetisi NXT Season 1 bertindak sebagai leader Nexus. Mereka awalnya tidak diterima WWE, tapi manajer anonim yang justru hire mereka semua ke WWE. Mereka ganggu Cena dalam match title di 2 pay-per-view sebelumnya. Itu membuat Cena harus membentuk tim untuk menumpas Nexus. 6 orang yang didapatkan yaitu Edge, Jericho, Morrison, Truth, Bret Hart, dan Khali. Mereka akan match elimination style. Karena dihajar brutal, Great Khali tidak bisa bertanding. The Miz berniat menggantikan, tapi Cena tidak bersedia. Katanya ia punya orang pilihan yang akan melengkapi timnya di SummerSlam nanti. FYI, di masa ini Raw punya general manager anonim yang berbentuk sebuah email dari laptop yang biasa dibacakan Michael Cole di depan meja komentator. Anonim menentukan banyak hal untuk build up match-match yang ada. Ia memberi keputusan sejak Juni hingga Juli dan lumayan mempengaruhi cerita yang berjalan menuju SummerSlam. Salah satunya adalah pertandingan Sheamus versus Randy Orton. Anonim GM menentukan stipulasi yang adil bagi match ini. Jika ada yang intervensi, match akan segera dihentikan. Dan jika Orton kalah, ia tidak bisa lagi mengincar title yang dipegang Sheamus harusnya. Di wilayah SmackDown, Kane vs Mysterio untuk World Champion kembali digulirkan. Feud masuk ke chapter berikutnya di mana Kane menyalahkan Mysterio atas apa yang dialami Undertaker sebelumnya. FYI, Undertaker diceritakan katanya diserang seseorang yang bikin dia tidak sadarkan diri setelah mengalahkan Rey di build up Fatal 4-Way pay-per-view beberapa bulan lalu. Rey kemudian lanjut lolos ke match tersebut dan lanjut menang title saat itu. Nah, Kane menyalahkan Mysterio lah intinya. Itulah mengapa dia cash in ke Mysterio dan menang title. Setelah itu, Rey Mysterio berhasil mendapatkan rematch lawan Kane setelah mengalahkan Swagger. Cukup 6 match saja yang dischedulkan di SummerSlam 2010 dengan main event 7 lawan 7 Tag Team Elimination. Dibuka dengan Ziggler yang mempertahankan title setelah no contest melawan Kofi, Melina yang menang Divas Champion dari Alicia Fox, dan Big Show yang menang handicap lawan Straight Edge Society. Randy Orton gagal mendapatkan WWE title setelah Sheamus sengaja didiskualifikasi karena menjatuhkan wasit saat rebutan kursi. Sheamus bisa mempertahankan titlenya, tapi Orton hajar dia di ending. Kane vs Rey menyajikan ending yang mengejutkan. Sejak awal Kane datang bawa peti padahal matchnya normal. Dia punya misi untuk masukkan Rey ke dalam peti itu setelah mengalahkannya nanti. Singkat cerita, ia menang dan mau masukkan Rey ke sana. Tapi setelah dibuka, ada Undertaker dong di dalamnya. Yang awalnya terlihat menyerang Mysterio, tapi Mysterio bilang dia tidak tahu apa-apa. Taker siap mau chokeslam Mysterio, tapi dia selama ini sebenarnya sudah tahu bahwa Kane lah yang menyerangnya. Saat mau serang Kane, Kane bisa tombstone untuk standing tall di ending. Main event, diungkaplah orang ketujuh tim Cena adalah Daniel Bryan. Ini hal yang mengejutkan. Pasalnya Bryan dikabarkan dipecat WWE karena melanggar aturan secara real. Saat debut bersama tim Nexus, Bryan mencekek Justin Roberts di sini. Dan ini bikin dia dapat hukuman dari WWE secara real, guys. Tapi di momen ini Bryan dikontrak kembali dan ada di pihak Cena sekarang. Match yang bagus disajikan di sini dan memang cuma satu match ini yang ditunggu penonton. Setelah semua tereliminasi, masing-masing leader berhadapan one on one. Cena berhasil menang dengan STF tap out. The Nexus kalah. Banyak yang bilang membuat Nexus kalah adalah keputusan yang salah. WWE dinilai menggagalkan bookingan mereka sendiri. Faction yang terlihat kuat bisa mengangkat talent muda yang ada di WWE saat itu malah dijatuhkan begitu saja. Saatnya menuju pay-per-view berikutnya, Night of Champions. Sheamus disuruh anonim GM untuk milih siapa lawan dia di Night of Champions. Ia harus pilih salah satu dari beberapa pegulat yang sudah menang match kualifikasi di malam yang sama. Sebelum sempat memilih, Wade Barrett juga menuntut match WWE title. Pasalnya saat menang kompetisi NXT, ia dapat reward match WWE title dan ia mendapatkan reward itu di Night of Champions. Alhasil anonim GM menentukan di pay-per-view akan ada 6-pack challenge untuk WWE title. Sheamus akan lawan Orton, Cena, Jericho, Edge, dan Wade Barrett. Setelah return di SummerSlam, Undertaker bersiap balas dendam ke Kane. Kane juga ingin mengakhiri Taker di Night of Champions dan Taker meminta stipulasi no holds barred dan Kane pun setuju. Selain itu, feud mentor versus rookie antara Bryan dan The Miz juga jadi hal menarik menuju event ini. FYI, di setelah SummerSlam, pegulat baru bernama Alberto Del Rio debut di WWE, tepatnya tanggal 20 Agustus 2010 dalam episode SmackDown. Di Night of Champions 19 September dari Rosemont, Illinois.
Daniel Bryan berhasil mengalahkan The Miz yang menjadi juara baru United States. Lumberjill match antara Divas membuat title woman dan Divas dipersatukan. Di spot tag team, WWE menyajikan tag team turmoil yang dimenangkan Cody dan Drew yang baru aja membentuk tag team. Dalam match No Holds Barred, Kane berhasil mempertahankan titlenya dengan counter Tombstone dengan Tombstone. Main event Six Pack Challenge Elimination jadi match terbaik malam ini. Karena bantuan Nexus, Barrett bisa mengeliminasi Cena. Setelah RKO, Orton bisa eliminasi Barrett. Sheamus yang mau kasih high cross di counter Orton dan RKO untuk menang WWE Championship. Ada dua pay-per-view di bulan Oktober, yaitu Hell in a Cell dan Bragging Rights. Dua stipulasi Hell in a Cell match siap dipertandingkan, yaitu Sheamus yang dapat rematch clause lawan sang juara baru Randy Orton dan Kane yang lanjut melawan Undertaker yang kembali didampingi Paul Bearer. Anyway, Kane masih termotivasi untuk membuat Taker pergi selamanya dan ia ingin bertanding Hell in a Cell. Ini match kandangnya Taker dan Kane pertama kali debut juga di stipulasi ini. Jadi ini hal yang cukup berarti bagi mereka masing-masing. Hadirnya Paul Bearer kembali membuat Taker jadi kuat. Cerita John Cena dan Nexus masih berlanjut. Barrett ingin Cena masuk Nexus tapi Cena selalu menolaknya. John Cena mempertaruhkan hal tersebut. Jika Cena kali ini kalah, dia akan join Nexus. Tapi kalau Nexus yang kalah, Nexus harus bubar. Ditambah lagi jika member lainnya ganggu, Wade Barrett akan kalah otomatis. Di pay-per-view tersebut 3 Oktober 2010, Randy Orton bisa bertahan dari ancaman Sheamus. Sementara John Cena kalah dari Barrett karena dua orang rookie dari NXT hadir, yaitu Michael McGillicuddy dan Husky Harris yang kita kenal sebagai Curtis Axel dan Bray Wyatt nantinya. Michael McGillicuddy dan Husky Harris bisa bantu karena mereka belum resmi masuk Nexus. Dan setelahnya memang mereka masuk anggota Nexus. Ini bikin Barrett pin Cena dan otomatis Cena terpaksa gabung Nexus. Main event berakhir dengan kejutan, di mana Paul Bearer berhasil masuk saat wasit diperiksa. Ia terlihat akan dihajar Kane, tapi bisa dilindungi Taker dengan chokeslam. Akan tetapi saat ia mau kasih tombstone, Paul Bearer malah kasih sinar silau dari guci abu yang ia bawa ke arah Taker, bikin Taker silau dan gagal. Ia lanjut kasih guci tersebut ke Kane dan Kane hantam ke Taker dan chokeslam Taker untuk mengakhiri matchnya. Ia retain. Setelah ini Paul resmi mendampingi Kane karena dia udah turn heel ke Taker. Battle of the Brand pay-per-view yang bernama Bragging Rights siap digulirkan. Masing-masing brand mempersiapkan tim yang akan bertanding berjumlah 7 orang. Di Raw setelah rangkaian kualifikasi terpilihlah John Morrison, R-Truth, Santino Marella, Sheamus, CM Punk dan The Miz sebagai kapten. Lalu Miz menambah Ezekiel Jackson untuk melengkapinya. Di SmackDown, Big Show ditunjuk sebagai kapten tim dan melalui kualifikasi juga SmackDown menambahkan Rey Mysterio, Jack Swagger, Alberto Del Rio, Kofi Kingston, Edge dan Tyler Rex. Akan tetapi match utama Bragging Rights justru adalah drama Nexus dan John Cena. Setelah Cena kalah dari Barrett, ia terpaksa menjadi member Nexus. Anonim Manager membuat Cena terpaksa mematuhi Barrett karena kalau tidak dia bakal dipecat. Wade Barrett jadi penantang Orton karena Cena mengorbankan dirinya di Battle Royale. Untuk melawan Orton di Bragging Rights, Barrett ingin didampingi oleh Cena dan agar Cena bisa menjamin dia menang. Soalnya jika Barrett kalah, Cena akan dipecat. Sementara itu di SmackDown, Paul Bearer yang bersama Kane ingin mengakhiri segalanya dengan mengubur Undertaker. Maka dari itu mereka dischedulkan match Buried Alive. Bragging Rights yang disiarkan dari Minneapolis, Minnesota memberikan pertandingan tim Raw versus tim SmackDown yang lumayan seru. Walau hanya sekedar biar ada aja, tapi tetap entertaining. Match ini memperebutkan piala Bragging Rights untuk menunjukkan brand mana yang lebih superior. Pada akhirnya tim SmackDown berhasil menang dengan Edge dan Rey yang tersisa. John Cena dipaksa Barrett untuk menang tag titles bersama David Ortunga. Match dadakan ini memberikan juara baru karena Cena berhasil tap out Cody. Tapi Cena tetap kesal dan hajar Ortunga dan pergi saja. Buried Alive match jadi match cukup bersejarah karena ini jadi akhir karir full time-nya Undertaker. Taker yang menguasai match dialihkan oleh Paul Bearer lalu kemudian Nexus mengeroyoknya. Kane datang membubarkan dan hantam Taker pakai guci. Kane kubur Taker dan dia menang. Taker off dan setelah ini dia hanya sering match di event-event besar saja guys. Match terakhir, Randy Orton versus Wade Barrett didampingi Cena. Gangguan Nexus saat wasit pingsan sempat dihentikan Cena dan Cena bilang itu biar Barrett tidak didiskualifikasi. Lalu saat Barrett menguasai, Cena hajar Barrett dengan sengaja. Match pun diskualifikasi. Tapi misi John Cena berhasil karena Barrett menang via diskualifikasi. Walau Orton tetap jadi championnya, Cena tidak jadi dipecat dong. Orton hajar dan standing tall di ending.
Pay-per-view spesial Thanksgiving kembali meramaikan bulan November. WWE masih mengandalkan kemulut Cena dan Wade Barrett sebagai hal utama di pay-per-view. Wade Barrett tidak kehabisan akal untuk memanfaatkan Cena agar bisa menang WWE title dari Orton. Maka dari itu, ia menunjuk Cena sebagai wasit untuk matchnya lawan Orton di Survivor Series. Cena akan dipecat kalau Barrett tidak menang. Tapi kalau Barrett menang, Cena akan dilepas dari belenggu Nexus. Stipulasi lain ditambahkan, kemenangan hanya bisa lewat pinfall dan submission, dan member Nexus tidak boleh hadir. Penantang baru Kane setelah lepas dari cerita melawan saudaranya, Undertaker, ialah Edge. Edge bisa menang contender match di SmackDown dan resmi lawan Kane di Survivor Series. Edge sempat menculik Paul Bearer untuk memanaskan cerita. Feud antara Rey Mysterio dan Alberto Del Rio dikembangkan jadi feud tim eliminasi khas Survivor Series. Di Survivor Series, Rey Mysterio dan Big Show berhasil memenangkan tradisional elimination match untuk timnya. World Heavyweight Championship match berakhir draw karena Kane dan Edge sama-sama terhitung pinfall. Edge kesal dengan hasil tersebut, ia dorong Kane ke barikade. Main event, Randy Orton masih berhasil retain walau Cena terancam dipecat, tapi dia sudah muak dengan Barrett dan tidak peduli lagi. Di ending dia dorong Barrett untuk di RKO Orton, Orton pun menang. Alhasil Cena dipecat dong. Ia terima kasih pada Michael Cole dan fans dan pergi meninggalkan arena untuk mengakhiri Survivor Series. Seminggu setelah Survivor Series, WWE mengadakan King of the Ring turnamen dalam satu episode Monday Night Raw. Singkatnya, Sheamus berhasil jadi King of the Ring setelah mengalahkan John Morrison di final. Ia mengklaim dirinya sebagai King Sheamus. Saatnya pay-per-view terakhir di tahun 2010, TLC, Tables, Ladders, Chairs. Feud Kane dan Edge menjadi semakin chaos menuju pay-per-view. Karena Paul Bearer masih diculik Edge, ia membuat Kane makin panas dengan membahayakan Paul Bearer, hingga akhirnya dia sempat menjatuhkan Bearer dan membuat dia off. Awalnya Edge dischedulkan one-on-one TLC match lawan Kane, tapi General Manager Teddy Long menambahkan Del Rio dan Mysterio ke dalam match dan menjadi Fatal 4-Way. Setelah Survivor Series, Barrett rematch dengan Orton di Raw, tapi Cena yang dipecat datang untuk hajar Barrett. Orton pun menang. Orton yang capek dikejutkan dengan kedatangan The Miz yang segera cash in kopernya dan ia bisa kalahkan Orton untuk jadi juara baru WWE. Orton yang minta rematch mendapatkannya di pay-per-view TLC dengan stipulasi tables. Sebagai seseorang yang sudah dipecat, John Cena tetap datang untuk menghajar member-member Nexus terus-menerus. Ia tidak dihalangi security karena pas debut, Nexus menghajar security. Lalu Barrett punya kekuasaan untuk menentukan apakah Cena bisa masuk WWE lagi atau tidak. Ia meminta Cena melawan dia di TLC 1 lawan 1 chairs match. Kalau Cena menang, Cena bisa masuk WWE lagi. Di event TLC yang disiarkan dari Houston, Texas, 19 Desember 2010, John Morrison berhasil mengalahkan King Sheamus dalam ladder match untuk number 1 contender WWE title. The Miz berhasil lolos dari ancaman Orton di tables match. Bantuan Alex Riley sebagai asisten The Miz menjadi alasan The Miz berhasil retain. Fatal 4-Way TLC match menghasilkan juara baru. Setelah memperebutkan title yang tergantung di atas dengan perjuangan maksimal, pada akhirnya Edge berhasil ambil title dan jadi juara heavyweight yang baru. Chair match jadi main eventnya dengan hantaman move ke kursi bertubi-tubi untuk Barrett membuat Cena akhirnya bisa menang matchnya. Di ending, steel chair yang menggantung di stage ditarik Cena sampai jatuh semua menghantam Barrett dan itu jadi ending TLC. WWE di tahun 2010 memberikan banyak momen dan hal-hal yang cukup bersejarah dan membekas hingga sekarang. Di antaranya Bret Hart yang kembali menyelesaikan permusuhannya dengan Vince, Edge yang return di Rumble, ECW yang akhirnya bungkus diganti NXT, pensiunnya Shawn Michaels, Batista yang keluar WWE, dominasi grup Rookie, Nexus, Undertaker yang selesai jadi full-timer, momen-momen cash in, dan lain-lain. Selain itu, WWE terlihat memfokuskan push ke beberapa bintang baru seperti The Miz, Sheamus, dan Wade Barrett. Di spot mid-carder ada pegulat seperti Daniel Bryan, Del Rio, Cody, Drew, Jack Swagger, dan lain-lain. Tahun ini menjadi ujian pertama bagi WWE pasca kepergian banyak nama besar mereka. Tetapi bisnis WWE tetap stabil, menunjukkan bahwa perusahaan mulai lebih kuat daripada ketergantungannya pada satu atau dua superstar tertentu.
Well, setelah tahun 2010 dipenuhi perpisahan dan transisi, tahun berikutnya akan menghadirkan kebangkitan, pengkhianatan, pensiun mendadak, kembalinya ikon terbesar industri, dan sebuah promo yang akan terus dibicarakan bahkan lebih dari 1 dekade kemudian. Dan semua itu hanyalah sebagian dari cerita yang akan kita bahas di Gulat Rewind tahun 2011. Saksikan dan support terus channel Gilang Wrestling.